Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sekar Prastiwi ingin mempresentasikan hasil mini riset dan rekayasa ide saya tentang mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya dan kiprahnya. Wirausaha adalah orang yang terampil mendapatkan peluang dan mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Istilah kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur. Yang dimaksud entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga guna ekonomi itu akan dijual. Wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengolah, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Kreativitas adalah karya yang merupakan hasil pemikiran dan gagasan. Kreativitas merupakan suatu cara pandang yang seringkali justru dilakukan secara tidak logis. Proses ini melibatkan hubungan antara banyak hal di mana orang lain kadang-kadang tidak atau belum memikirkannya. Pemikiran kreatif berhubungan secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan peluang bisnis. Di sini saya melakukan mini riset pada sebuah jurnal yaitu tentang pengembangan desain motif di usaha batik Manggur, Probolinggo. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Seni Rupa. Penulis yaitu Indah Novitasari dan Vera Ratyaningrum dengan volume nomor 4 dan nomor 2. Diciptakan pada tahun 2016 bulan Desember. Hari tanggal survei saya lakukan yaitu hari Sabtu pada tanggal 20 Mei 2021. Isi dalam jurnal tersebut yaitu batik telah ditetapkan sebagai warisan dunia asli Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 dan diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Usaha batik di Kota Probolinggo dengan ciri khas motif manggur atau mangga dan anggur pada kerajinan batiknya. Usaha batik Manggur semakin eksis dengan beberapa motif lainnya yang semakin banyak diantaranya adalah motif batik wayang manggur dan motif batik Manggur. Usaha batik Manggur yaitu mempunyai dua motif batik yaitu motif wayang manggur dan motif manggur yang akan dikembangkan agar desain batik yang dikembangkan semakin bervariasi lagi dan semakin menarik peminat pembeli khususnya pencinta batik. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu amba yang berarti lebar, luas, dan titik yang berarti titik atau matik atau kata kerja membuat titik yang berkembang menjadi istilah batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas dan lebar. Batik adalah hiasan pada kain yang dihasilkan melalui proses tutup celup dengan lilin dan kemudian diproses dengan cara tertentu. Batik Wayang Manggur Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki karakteristik batik seperti beberapa kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur. Sebagai salah satu ikon kota Probolinggo, buah mangga dan anggur menjadi identitas bagi para perajin batik di kota yang terkenal sebagai Bayuangga atau Bayu, Angin, Anggur, dan Mangga. Manggur merupakan singkatan antara buah mangga dan anggur yang merupakan ikon dari Probolinggo. Buah yang banyak digembar ini menjadi inspirasi para pengrajin batik dalam pembuatan karya batik khususnya usaha batik Manggur yang dimiliki oleh Ibu Siti Maika. Terdapat beberapa motif batik yang dimiliki oleh usaha batik Manggur, tetapi tetap menggunakan buah mangga dan anggur sebagai ciri khas dari motif itu.
baik berupa isian, motif, atau motif utama. Permasalahan yang timbul dalam minat riset itu sulit meningkatkan peminat seseorang dalam mengagumi dan menggunakan batik. Rekayasa ide yang saya kembangkan yaitu kebutuhan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kreativitas desain dalam usaha batik itu kebutuhan yang diperlukan desain, perkembangan tentang desain batik yang dapat mengikuti masa sekarang, kebutuhan yang diperlukan perkembangan tentang batik pada masa atau zaman sekarang, kebutuhan yang diperlukan peminat batik dalam mengembangkan batik agar tidak ketinggalan zaman. Dengan permasalahan tersebut, dapat kita kembangkan batik tersebut dengan membuat suatu desain yang menarik tanpa harus meninggalkan unsur kedaerahannya atau provinsinya, dan membuat suatu produk dengan menggunakan bahan batik dan mengkomplikasikan dengan produk yang banyak digemari oleh masyarakat sehingga produk dengan bahan batik tersebut dapat diminati masyarakat dan dapat menyesuaikan zaman sehingga tidak banyak yang bilang bahwa batik hanya digunakan pada acara formal saja. Jadi, ide yang dapat dibuat menjadi suatu kreativitas dalam memperkenalkan batik pada masyarakat dan tidak menganggap bahwa batik hanya untuk acara resmi itu membuat suatu barang produk yang memiliki fungsi pada kehidupan sehari-hari dan tidak ketinggalan zaman. Menjadikan batik sebagai bahan dasar dalam membuat suatu produk busana tersebut. Ketiga, menjamin kreativitas batik yang digunakan agar dapat menumbuhkan minat dalam menggunakan batik tersebut. Menjadikan suatu busana yang paling jarang digunakan akan sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu pada kain batik. Sekian dari hasil presentasi saya tentang mini riset dan rekayasa ide. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.